Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Hasna? Alhamdulillah baik, Bu. Lama ya kita tidak ngobrol, Bu. Iya Bu, karena kita masih sibuk dengan kegiatan di sekolah. Apalagi baru-baru ini kan kita ada lomba penilaian sekolah. Jadinya fokus di penataan kelas. Oh iya Bu, kita ngobrol sebentar boleh ya Bu? Walaupun hanya secara virtual. Iya, boleh Ibu Astin. Kira-kira tentang apa yang ingin kita obrolin, Bu? Begini Bu, maaf ya, saya perhatikan dari beberapa hari ini Ibu Hasna sibuk sekali menerima telepon dari beberapa teman guru. Setelah menerima telepon, Ibu Hasna terlihat sedih. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Iya, Bu. Kemarin-kemarin saya ditelepon oleh teman-teman guru mapel. Guru mapel mengatakan ke saya bahwa ada satu orang murid yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran di mapel tersebut, Bu. Makanya guru mapel menghubungi saya. Begitu, Bu Astin. Oh iya ya Bu, kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang hal itu, apa yang ingin kita capai dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya sangat berharap Ibu Astin bisa mendengarkan cerita saya, bisa memahami saya, dan kiranya bisa memberi pendapat atau saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Selain itu, ada lagi yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ada Bu Astin, sebenarnya saya pribadi ingin sekali membantu anak ini Bu. Tapi saya ini bingung bagaimana caranya membantu secara pribadi. Saya ingin anak ini terbantu, tetapi saya bingung sekali apa yang harus saya lakukan. Coba ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Jujur saja Bu, yang saya rasakan saat ini, saya sangat sedih Bu terhadap permasalahan ini. Iya. Apa yang membuat Ibu sampai merasa sedih? Kok sampai Ibu sering terlihat murung kalau saya amati sejak beberapa hari ini? Coba Ibu ceritakan. Begini Bu Astin, beberapa guru mapel itu cenderung menyalahkan anak ini. Memang anak ini bersalah karena dia kan tidak melakukan aktivitas. Tetapi guru mapel tersebut tidak mau tahu sebenarnya kenapa anak ini bisa tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Guru mapel cenderung menyalahkan, kadang tanpa mau mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi. Oh, begitu ya. Kira-kira apa lagi yang membuat Ibu merasa bersedih? Saya sangat sedih karena sebenarnya saat ingin membantu anak ini, tetapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa masalah? Apa masih ada yang ingin Ibu Hasna ceritakan? Coba ceritakan lagi ke saya, Bu. Sebenarnya saya merasa gagal menjadi wali kelas karena tidak bisa mencari solusinya. Dan saya sangat kecewa karena tidak bisa mengentas masalah ini, Bu. Oh, baik, Bu. Saya dapat merasakan apa yang Ibu rasakan dan memahami betul bagaimana perasaan Ibu. Karena Ibu sudah berbuat, tetapi ada beberapa guru tetap menyalahkan Ibu. Kemudian murid tidak mau belajar dan Ibu menyalahkan diri sendiri bahwa Ibu merasa gagal. Begitu ya?
Iya Bu, itulah yang membuat saya sangat sedih karena beberapa guru menyalahkan saya dan bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya dan sudah banyak yang saya lakukan biar tidak terjadi permasalahan terhadap anak didik saya. Itulah yang menyebabkan kenapa saya sangat sedih dan merasa gagal saat ini. Kira-kira menurut Ibu apa dengan murid Ibu yang lain bagaimana? Kalau menurut Ibu adakah murid yang seperti itu atau bagaimana? Kalau murid saya yang lain sih tidak ada masalah Bu Astin. Oh, oke, oke. Kalau boleh tahu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini terjadi? Saya mendapatkan berita atau mendapatkan informasi dari guru lain, kemudian saya menghubungi lewat telepon. Awalnya anak ini mengabaikan telepon saya. Akhirnya dengan terus saya mencoba untuk mendekati dia secara pribadi, akhirnya anak tersebut mau menjawab saya dan dia mau menceritakan apa sih sebenarnya permasalahannya. Kenapa tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengikuti ulangan dan tidak mau melakukan aktivitas apapun. Dia menceritakan permasalahannya bahwa sesungguhnya dia ada masalah keluarganya. Oh, selain itu apa ada lagi yang Ibu sudah lakukan? Selain itu saya sudah mencoba memberikan support Bu. Dia kemudian sudah mencoba agar dia mau mengikuti melakukan aktivitas sekolah. Awalnya dia bilang iya, tetapi ternyata dia tidak melakukan itu. Baik, Bu Hasna. Cukup banyak yang sudah dilakukan sejauh ini untuk dapat membantu anak itu. Kalau boleh tahu, apa Ibu sudah pernah mengajak guru mata pelajaran yang lain untuk mendiskusikan masalah ini, Bu? Sudah Bu, Hmm, sudah ya. Kemudian selain guru mata pelajaran, siapa lagi yang pernah Ibu ajak untuk mendiskusikan masalah ini? saya sudah bercerita dengan Bapak Kepala Sekolah Bu. Beliau sudah melakukan pemanggilan gitu Bu. Oh, oke, oke. Kalau menurut Ibu, sampai sejauh ini usaha yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang menyebabkan murid ini tidak mau berubah? Kalau saya lihat secara pribadi, kayaknya anak ini yang tidak memiliki niat untuk berubah. Di samping komitmen, orang tua juga tidak mendukung tentang pendidikan anak itu. Oh, jadi orang tuanya juga tidak mendukung pendidikan anaknya. Kira-kira begitu ya, Bu Asna? Iya, Bu. Menurut yang saya dengar, anak ini adalah anak dari istri kedua bapaknya, Bu. Oh, iya. Apa Ibu sudah pernah berusaha menemui orang tuanya? Saya berusaha untuk menemui orang tuanya, kemudian meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Tetapi yang menemui saya bukan orang tuanya, melainkan kakaknya. Kemudian, kira-kira menurut Ibu, apa Ibu perlu menyampaikan masalah ini khusus kepada orang tuanya? Kalau menurut saya sangat perlu. Menurut saya, Bu, jadi orang tua itu kan sangat penting terhadap pendidikan anak-anak. Tentunya orang tua harus ikut menuntun agar anak itu menjadi baik. Tentunya harus ada dukungan dari orang tua, tidak cukup dari wali kelas saja. Jadi peran orang tua juga sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan anak tersebut. Iya, betul sekali Bu Hasna.
Bagaimana dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Ibu dan kepala sekolah? Apa Ibu sudah pernah membuat kesepakatan dengan mereka untuk melakukan treatment terhadap anak ini? Oh, kalau untuk membuat kesepakatan itu belum saya lakukan, Bu. Yang sudah barusan hanya diskusi saja terhadap permasalahan anak. Untuk kesepakatan belum. Bu, rencana saya memang kalau saya berhasil menemui orang tuanya, saya akan meminta bantuan agar membantu saya dalam memantau proses belajar dari anak itu. Kemudian saya membuat kesepakatan tentang cara penanganan murid bersama guru yang mengajar di kelas dan orang tuanya. Apa Ibu punya keyakinan untuk dapat mengatasi masalah anak ini? Iya, saya yakin, Bu. Saya akan memaksimalkan peran orang tua, kemudian membuat kesepakatan yang sama dengan guru mata pelajaran untuk membantu mengatasi masalah anak tersebut, Bu. Oke, berarti sebenarnya Ibu sudah tahu penyebab kenapa usaha yang sudah Ibu lakukan selama ini dan menurut saya sudah cukup maksimal. Kemudian belum juga berhasil karena sekuat apapun Ibu berusaha dan berbuat, kalau tidak ada usaha dan komitmen yang sama dari guru-guru yang lain, juga tidak ada komitmen dari orang tua dan anak, berarti semua ini tidak akan membuahkan hasil. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui orang tuanya secara langsung dan menceritakan kepada orang tuanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Kemudian setelah itu, saya akan mengadakan kesepakatan dengan guru mapel dan kepala sekolah untuk bagaimana caranya menangani permasalahan seperti ini. Dari rencana Ibu, kira-kira yang mana yang akan Ibu prioritaskan? Tentunya kesepakatan yang perlu. Jadi saya akan mengadakan kesepakatan dengan guru mapel dan kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana cara menangani masalah ini. Setelah itu baru kemudian saya berkunjung ke rumah anak itu untuk bertemu orang tuanya. Ya, bagus sekali. Sebagai dasar menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk Ibu lakukan. Kira-kira ada lagi yang bisa dilakukan selain itu, Bu? Tentunya saya akan mendekati anak ini, berusaha untuk melakukan pendekatan secara pribadi karena saya memiliki keyakinan hati saya yang berbicara terhadap anak ini. Saya yakin anak ini juga akan menanggapinya dengan baik dan mudah-mudahan dengan cara yang saya lakukan untuk mendekati secara pribadi, anak ini akan mengakui bahwa apa yang telah dilakukan itu salah. Kemudian mau berubah diri menjadi siswa yang lebih baik lagi. Nah, apa yang Ibu rencanakan ini didukung oleh seluruh warga sekolah untuk melakukan hal yang sama. Karena kalau kita semua tahu kan, Bu, ya setiap anak itu membutuhkan rasa aman dan nyaman ketika dia ada di sekolah. Ketika dia merasa aman dan nyaman, maka dia akan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Oh, itu yang saya maksud, Bu. Makanya saya punya rencana untuk melakukan pendekatan secara pribadi untuk memunculkan rasa aman dan nyaman di hati anak tersebut. Oke, iya Bu, terkadang ada beberapa guru yang cenderung hanya menyalahkan saja tanpa mau mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak ini. Kenapa anak ini bisa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Ada saja yang belum menyadari terkait itu. Ibu yakin dengan cara ini akan berhasil untuk menangani masalah ini?
Saya sangat yakin, Bu, bahwa saya nantinya akan berhasil untuk menyadarkan anak ini. Karena saya tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki hati dan ketika hati itu kita sentuh, saya yakin mereka akan mau sadar terhadap apa yang sesungguhnya mereka lakukan itu, benar atau salah. Karena bagaimanapun juga, seburuk apapun, sejelek apapun anak itu adalah manusia. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tentunya harapan saya. Nah, sekarang misalnya setelah rencana ini Ibu bisa benar-benar lakukan. Dan kalau dalam menjalankan rencana itu Ibu menemui kendala yang sama lagi seperti sebelumnya, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Tentu pertama saya akan refleksi kembali apa yang sudah dilakukan, kesepakatan yang saya lakukan dengan guru mapel. Kemudian seandainya pun gagal lagi, saya akan minta bantuan kepala sekolah untuk membantu saya memecahkan permasalahan dan itu nanti akan diperbaiki sehingga nanti akan menemukan solusi yang paling tepat, Bu. Iya, iya. Nah, dari diskusi kita hari ini bisa kira-kira Ibu jelaskan secara rinci apa rencana atau apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama sekali saya akan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dengan guru mapel untuk bagaimana cara kita menangani masalah anak. Kemudian bagaimana cara kita memecahkan masalah itu, saya akan menemui orang tuanya secara langsung. Kemudian menceritakan kepada orang tuanya permasalahan anaknya dan dari sana kita akan bersama-sama untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi dan mendapatkan solusi yang terbaik. Dan akhirnya anak didik ini mau berubah, Bu. Bagus sekali Bu Hasna. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini Ibu hadapi. Nah, untuk menjalankan rencana ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Tentu saya akan berusaha sepenuhnya untuk memperbaiki semuanya ini. Jadi saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengubah, untuk menyadarkan anak didik saya bahwa apa yang sudah dia lakukan itu keliru dan kemudian mau berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Serta saya juga akan tetap bekerja sama dengan guru mapel lain untuk membuat kesepakatan bagaimana treatment cara menangani permasalahan yang terjadi. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalani komitmen ini? Siapa saja ya? Tentunya dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian guru-guru mata pelajaran, orang tua murid, dan tentunya adalah dari anak itu sendiri, Bu. Nah, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan ke depannya? Ya, tentunya saya akan melakukan pemantauan secara berkala bersama guru-guru yang lain untuk melakukan pemantauan terhadap anak ini. Berarti dipantau secara berkala ya, Bu? Bisa diberikan contohnya, Bu? Misalnya gini, Bu, setiap 2 minggu sekali, begitu saya akan memantau dan melakukan refleksi dari apa yang saya lakukan. Iya, Bu. Oke, sangat luar biasa, Bu. Saya salut dengan apa yang kita diskusikan hari ini, walaupun sangat singkat. Hari ini Ibu sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur. Termasuk juga Ibu sudah punya antisipasi seandainya menemui kendala dalam menjalankan masalah ini. Rencana ini saya yakin
dengan komitmen yang selama ini Ibu sudah miliki, saya tahu betul Ibu adalah guru yang sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Ibu mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban sebagai seorang guru. Semoga permasalahan ini bisa Ibu atasi dengan semua yang Ibu sudah jelaskan ya, ditambah dengan didukung dari berbagai pihak. Tetap semangat ya Ibu. Terima kasih banyak hari ini sudah mau berdiskusi, mendengarkan permasalahan saya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Oh iya, kalau menurut Ibu kira-kira hari ini diskusi kita sudah berhasil atau tidak? Tentu sudah berhasil, Bu. Tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaan aksi nyata. Tapi saya yakin rencananya sudah jelas, spesifik sekali, kemudian sudah terukur dengan jelas, kemudian kendalanya juga sudah pasti. Oke Bu, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, dapat belajar banyak dari Ibu. Ya, tentunya saya dapat belajar banyak. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai seorang guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada anak didik kita. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.